sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Nama saya Andreas Faisal dari Sekolah Evangelisasi Pribadi Sekinah Kuspan Agung Jakarta. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mengikuti kursus evangelisasi pribadi. Melalui kursus evangelisasi pribadi, kita belajar untuk menyadari, mengalami, serta mau mewartakan kabar baik yang kita alami itu. Cinta kasih Tuhan yang selama ini yang kita alami, mau kita bagikan. Dan kenapa kita wajib membagikannya? Karena ini adalah amanat Tuhan Yesus sendiri di Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Untuk itu mari ikut CAP, kita akan mengalami bagaimana pewartaan kabar baik Tuhan secara pribadi kita, dan kita diajak untuk mewartakannya. Terima kasih, ditunggu ya. Tuhan, ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalanku. Di dalam CAP, saya belajar banyak dari pengalaman-pengalaman rohani para peserta yang lain. Saya juga belajar banyak dari para pengajar bagaimana perjalanan iman mereka. Saya melihat bahwa kasih Tuhan senantiasa dirasakan di dalam pengalaman-pengalaman mereka. Hal-hal yang sangat menguatkan saya dan memberikan saya ketenangan yang akan saya bawa di dalam keluarga dan komunitas tempat saya berkarya. Mengikuti CAP ini, iman saya semakin kuat dan semakin saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu bersama-sama saya. Apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai saya. Amin. Untungannya kalau kita ikut berpasangan, jadi kalau umpamanya kita berbuat sesuatu yang salah, kita bisa saling mengingatkan. Oh begitu ya orang yang ikut CAP. Bersama-sama bisa jalan pagi gitu ya, yang satu ngobrol ini gitu, kita langsung oh iya gitu. Kita ngerti gitu. Kalau cuma satu yang ikut, dia ngobrol mau sama siapa gitu. Itu tadinya tujuan saya ikut CAP. Jadi apa yang tidak jelas dari pengajaran mungkin kita bisa sharing bersama gitu. Ya kita bisa bahas bersama. Kalau buat aku, apa yang aku dapat setelah mengikuti CAP adalah aku diingatkan kembali akan pentingnya membangun relasi yang baik sama Tuhan setiap harinya, dan juga yang gak kalah penting adalah membangun relasi yang baik di tengah keluarga aku, di tengah teman-teman dan juga komunitas yang aku berada saat ini. Pengalaman yang paling berkesan kalau buat aku tuh saat kita sharing di kelompok setelah pengajaran selesai di malam hari, itu sangat menguatkan mendengarkan sharing dari teman-teman, dan juga aku bisa diberikan kesempatan juga untuk sharing juga, dan waktu itu kita melakukan kunjungan panti asuhan secara online ke salah satu panti di NTT, dan itu sangat membuka pikiran aku sih bagaimana kita harus lebih bersyukur, harus lebih participate lagi, reach out keluar sana, dan begitu banyak sebenarnya platform dan orang-orang yang kita bisa bantu gitu. Jadi CAP itu all in one package kalau buat aku. Bagi saya, menjadi terang dan garam bagi dunia adalah suatu panggilan kita sebagai pengikut Kristus, di mana kita bisa menjadi cahaya bagi sesama yang membutuhkan bantuan saat mereka sedih, tersesat di dalam kehidupan sehari-hari, dengan menunjukkan bahwa Kristus adalah Sang Penyelamat kita. Sedangkan menjadi garam berarti sebagai pengikut Kristus, kita dapat membantu sesama dengan menggunakan talenta kita dan memberikan warna tersendiri di dalam pelayanan di tengah-tengah komunitas. Anda dan saya adalah terang. Kita sudah terang dari sejak awal. Jadi konteksnya itu di Alkitab, kita tidak pernah diajak untuk menjadi terang.
karena kalau diajak berarti kita sebelumnya itu gelap atau kurang terang. Sayangnya tidak banyak yang menyadari akan hal ini sehingga cenderung meredupkan atau bahkan memadamkan cahaya mereka di luar kegiatan menggereja. Waktu di gereja baik, tapi waktu di luar gereja 180 derajat berbeda. Tidak mau menunjukkan kebaikannya di tempat kerjanya, di tempat usahanya, di sekolah, di kampus, bahkan di rumahnya sendiri. Teman kerja saya malas, sering terlambat, siki terus. Wah, pokoknya banyak alasan deh. Bos saya rasis, sukanya cuma sama yang bule. Teman kuliah saya ngajarin saya cara bikin contekan yang paling efektif karena dia udah sering coba dan selalu berhasil. Papa saya suka mukul. Suami saya kurang inisiatif. Istri saya sibuk sama temannya melulu. Teman share house saya joroknya minta ampun, gak suka bersih-bersih. Nah, saya punya kabar baik. Bagaimana kalau ternyata Tuhan ada di orang-orang yang menyebalkan tadi? Maksud saya adalah bagaimana kalau ternyata Tuhan mau kita bercahaya di depan orang-orang yang paling kita benci? Ngomong sih gampang. Nah, inilah kenapa KKI Melbourne mengadakan yang namanya CAP, kursus evangelisasi pribadi. Supaya nggak cuma ngomong doang. Temukanlah alasannya kenapa kita harus mencintai orang yang kita benci. Temukan jawabannya kenapa kita harus berbagi kasih sama orang yang menyebalkan dalam hidup kita. Mereka yang mencari pasti mendapatkan. Mereka yang mengetuk pasti pintu dibukakan. Dengan mengikuti CAP, masalah kita nggak akan selesai. Tapi semoga dengan ikut CAP, cara pandang kita terhadap masalah, cara kita menjalani hidup ini 180 derajat berbeda dari kita yang sekarang. Yuk ikut CAP. Sampai jumpa. Of course. Yes, mau dong. Definitely yes. Yes, why not? Let's do it together. Jadikan ku saksimu, garam dan terangmu.